Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Alfaida dengan NIM 19214030. Saya dari kelas Informatika 5A akan memaparkan tentang manajemen ruang lingkup proyek. Adapun definisi dari manajemen ruang lingkup proyek ialah meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Adapun gambaran tentang proses manajemen ruang lingkup, yang pertama, inisiasi atau tahap otorisasi proyek atau fase proyek. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan atau pembuatan pernyataan ruang lingkup tertulis sebagai dasar untuk keputusan pada proyek di kemudian hari. Yang ketiga, definisi ruang lingkup atau pengelompokan penyampaian proyek besar ke dalam bagian yang kecil. Yang keempat, verifikasi ruang lingkup. Dan yang kelima, ruang lingkup pengendalian perubahan. Dalam konteks proyek, istilah lingkup bisa merujuk ke ruang lingkup produk dan ruang lingkup proyek. Adapun di sini inisiasi adalah proses otorisasi secara resmi sebuah proyek baru atau proyek yang ada untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini merupakan link inisiasi formal proyek untuk pekerjaan yang sedang berlangsung pada organisasi. Dalam beberapa organisasi, proyek tersebut tidak secara resmi dimulai sampai setelah selesainya penilaian kebutuhan, studi kelayakan, rencana awal, atau bentuk analisis lainnya yang diprakarsai sendiri secara terpisah. Adapun input untuk inisialisasi, yang pertama definisi produk, dan yang kedua rencana strategis, kriteria pemilihan proyek, dan yang terakhir informasi historis. Alat dan teknik untuk inisialisasi, yang pertama metode pemilihan proyek, dan yang kedua penilaian ahli. Adapun dari metode pemilihan proyek, yang pertama metode pengukuran manfaat, pendekatan metode perbandingan, model penilaian kontribusi manfaat atau model-model ekonomi. Yang kedua, metode optimasi keterbatasan. Model matematika dengan menggunakan metode linear, nonlinear, dinamis, integer, dan algoritma pemrograman multi-objektif. Yang kedua ialah penilaian ahli. Yang pertama, unit lain dalam organisasi, konsultan, stakeholder termasuk pelanggan. Yang keempat, profesional dan asosiasi teknis. Dan yang terakhir, kelompok industri. Adapun perencanaannya adalah proses semakin merinci dan mendokumentasikan pekerjaan proyek yang menghasilkan produk proyek. Perencanaan proyek dimulai dengan masukan awal deskripsi produk, piagam proyek, dan definisi awal, kendala, dan asumsi. Definisi ruang lingkup ialah yang pertama meningkatkan akurasi biaya, durasi, dan estimasi sumber daya. Yang kedua, menetapkan dasar pengukuran kinerja dan kontrol. Yang terakhir, memfasilitasi tugas tanggung jawab yang jelas. Adapun kontrol perubahan ruang lingkup ialah sebuah pengendalian perubahan ruang lingkup, mendefinisikan prosedur di mana ruang lingkup proyek dapat diubah, termasuk dokumen, pelacakan sistem, dan tingkat persetujuan yang diperlukan untuk otoritas perubahan. Nah, hasil dari kontrol perubahan ruang lingkup, yang pertama tindakan perbaikan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga penyesuaian garis dasar, dan yang terakhir perubahan ruang lingkup. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.